Mitos dan fakta soal Dewa Kipas. Mana mitos, mana fakta? Kita bahas di Off The Record hari ini. Oh, hai! Welcome di Off The Record, podcast dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kosen. Dan seperti lo udah bisa lihat dari papan catur, dari kipas yang gue pegang, maka hari ini kita akan ngebahas soal kasus yang lagi viral di Indonesia dan di dunia catur, yaitu tentang kasus dari Dewa Kipas. Sebenarnya ini kejadiannya udah lama sih, udah mulai dari awal Februari ya, awal Maret, tanggal 2 Maret pertandingan pertamanya, tapi terus viral, terus sempet turun, terus viral lagi, dan nanti hari Senin akan ada pertandingan antara si Dewa Kipas ini melawan Grandmaster perempuan Indonesia, yaitu si Iren Sukandar, yang akan ditayangkan di podcastnya Deddy Kobusier. Kalau sepengetahuan gue sih, nggak tahu kalau nanti bikin link baru atau gimana, nggak tahu, belum ada pengumuman lanjutan daripada si Deddy. Ya ini memang episode spesial ya, karena tadinya gue rencananya mau ngeluarin episode ini waktu hari Senin. Tapi ternyata hari Senin ada pertandingan, jadi ya mau gak mau gue harus nayangin ini hari Sabtu aja dulu. Biar lu bisa tahu dulu soal kisah atau backstory dari pertandingan antara Dewa Kipas melawan Women GM Indonesia si Iren Sukandar itu, oke? Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang mitos dan fakta dari Dewa Kipas. Oke, jadi kita mulai aja dari kisah awal mula terjadi pertemuan yang ditakdirkan antara Dewa Kipas dan Gotham Chess di chess.com. Nah, Gotham Chess ini nama aslinya adalah Levi Rossman. Dia itu International Master, berasal dari New York, makanya namanya Gotham Chess. Karena buat yang nggak tahu, kota New York itu salah satu julukannya adalah Gotham City. Jadi bukan gara-gara dia ngefans sama Batman ya. This one's gonna fly! Tapi karena dia tinggal di New York. Sementara Dewa Kipas itu nama aslinya adalah Pak Dadang. Dia asalnya dari Bandung. Dan dia menggunakan nama Dewa Kipas karena dia jago main pingpong. Nah, bat pingpongnya ini tuh diibaratkan kayak kipas gitu. Jadi karena dia jago makanya Dewa Kipas nih. Nah, maksudnya kipas itu adalah bat pingpong. Nah, pada satu hari yang cerah tanggal 2 Maret itu si Levi Rossman ini, si Gotham Chess ini lagi streaming catur di Twitch. Karena memang di Twitch itu sekarang hype caturnya lagi naik ya. Mungkin gara-gara ada Queen's Gambit yang serial TV-nya di Netflix yang mungkin lo nonton. Gue juga nonton sih. Dan sejak itu gue jadi belajar catur juga. Jadi gue juga termasuk korban ya. Nah, si Gotham Chess ini lagi streaming. Terus dia waktu lagi nyari-nyari main catur, dia ketemu sama si Dewa Kipas ini. Nah, mereka main catur cepat. Jadi waktu berpikirnya itu cuma 10 menit tiap pemain. Jadi selama satu pertandingan mereka harus menyelesaikan pertandingannya dalam waktu maksimal 20 menit lah. Kalau satu orang mikir 10 menit. Nah, dari awal sebelum mereka main, gue nonton soalnya waktu itu pertandingannya. Bukan waktu live-nya sih, tapi gue nonton re-upload-nya. Jadi pada waktu pertandingan itu, dari awal sebelum tanding, si Gotham Chess ini emang udah curiga gitu. Ini yang ngomong Gotham Chess-nya sendiri, jadi dia bilang, orang ini kok nggak punya title apa-apa nih. Nggak punya title Master, International Master, atau Grandmaster. Nah, si Gotham Chess memang kebiasaan kalau lawan orang yang nggak punya title dan ratingnya tinggi, nah terus dia cek kira-kira orang ini melakukan kecurangan apa enggak. Nah, dia cek pertandingannya dan ternyata di 2 minggu sebelum mereka bertemu, si Dewa Kipas ini tuh ratingnya atau levelnya dia main catur itu naik drastis. Dari 800-an tiba-tiba jadi naik terus sampai 2.500. Nah, 2.500 itu tuh udah selevel Grandmaster lah. Grandmaster Indonesia saat ini, pemain nomor 1 Indonesia saat ini, si Susanto itu kayaknya 2.550 kalau gue gak salah. Jadi ini dia udah pemain paling jago nomor 2 di Indo nih, si Dewa Kipas ini. Nah, si Gotham Chess curiga, jangan-jangan ini curang, tapi ya udahlah, dia accept aja pertandingannya. Lumayan lah buat tambah konten gitu lah.
kalau yang dia bilang ya. Jadi mitos pertama yaitu apakah Gotham Chess ini tuh curiga Dewa Kipas itu berbuat curang dalam pertandingannya mereka. Itu adalah fakta, bukan mitos. Nah akhirnya mereka main nih. Nah terus waktu main si Levi ini, gue bingung deh bacanya Levi apa Levi sih. Gue baca Levi aja ya biar kayak Levi Ackerman di Attack on Titan. Nah si Levi ini itu waktu main juga memperhatikan si Dewa Kipas ini mainnya gimana. Kayak terutama dia merhatiin waktunya sih. Karena waktunya si Dewa Kipas ini tuh kok tiap langkah dia mikirnya sama, sekitar 10 sampai 15 detik. Padahal ini waktunya berpikir kan dibatasin cuma 10 menit. Jadi untuk beberapa langkah kan nggak semua langkah catur itu sama ya. Jadi di langkah yang kadang simple atau kadang nggak perlu mikir panjang pun, kenapa dia butuh waktunya sekitar 10 sampai 15 detikan terus, konsisten banget. Nah dia makin curiga kalau ini sepertinya dia curang nih atau menggunakan bantuan bot. Padahal biasa kalau lu udah main catur lama, udah jago main catur, apalagi ini level se-grandmaster gitu, untuk langkah-langkah yang mudah yang gak perlu mikir lama dong. Kayak si Gotham Chess sendiri waktu main, dia kan international master ya, itu masih di bawahnya grandmaster, kayaknya selevel di bawah deh. Nah si Levi ini waktu main pun gue lihat ada beberapa langkah yang dia gak pakai mikir, bahkan dia udah jalanin satu langkah, terus dia udah nentuin nih langkah selanjutnya mau kemana. Jadi kayak cepet gitu, ada yang cuma 1 detik atau cuma 2 detik. Tapi si Dewa Kipas ini kenapa semua 10 sampai 15 detik. Nah akhirnya si Gotham Chess ini kalah. Nah setelah dia kalah, terus dia mereport akunnya Dewa Kipas ini ke chess.com dengan dugaan kecurigaan kalau dia itu bermain curang. Karena sepertinya pakai bot. Dan si Gotham Chess ini juga dia waktu klarifikasi di Deddy Corbuzier kalau nggak salah, dia bilang dia emang sering ngelakuin itu karena dia nggak suka, itu kan nggak sportif ya kalau lu pakai bot. Jadi dia emang sering melaporkan akun-akun yang dia curigai berbuat curang atau menggunakan bot itu. Baik si Gotham Chess-nya ini menang atau kalah. Nah pernyataan yang kedua, si Gotham Chess ini melaporkan Dewa Kipas karena dia kalah. Ini adalah mitos. Jadi Gotham Chess ini ngelaporin bukan karena dia kalah, tapi karena dia curiga si Dewa Kipas ini tuh melakukan kecurangan di pertandingan catur online-nya mereka. Nah kita pause dulu di sini. Sebenarnya caranya curang gimana sih Pak kalau main di chess.com? Kita akan jelaskan di sini. Gue udah ada bantuan propertinya nih si papan catur ini. Jadi misalnya, gue taruh kipasnya dulu. Misalnya gue main catur di chess.com, pakai ini nih di chess.com, ya kan? Terus gue main. Kan kelihatan tuh langkahnya gue gini, langkahnya gue itu. Nah ini diibaratkan adalah botnya. Nah botnya ini bentuknya nggak gini ya. Ini kayak layar lagi lah, bisa pakai iPad lain atau pakai komputer lain. Jadi waktu gue misalnya gue udah ngelakuin gerakan di sini nih. Oke, gue nih pionnya maju 2 langkah. Nah habis gue ngelakuin ini, gue keluarin pion juga di sini. Langkahnya disamain. Supaya kalau langkahnya disamain, terus nanti ini mikir, dan ini nanti ngasih tahu, lo harusnya abis ini gini. Intinya kayak gitu. Nah ini yang membuat orang-orang yang pakai bot itu tuh nggak bisa cepat. Karena mereka harus mengcopy gerakan yang di sini untuk ke sini. Terus mereka harus menunggu komputernya mikir, walaupun nggak lama sih. Terus habis itu dikasih tahu langkahnya. Terus mereka mengcopy dari sini ke sini langkahnya. Nah itu simpelnya kayak gitu sih. Jadi memang gampang banget sih, ada programnya juga, salah satunya si yang disebut sama si Ali juga, anaknya si Pak Dadang, anaknya Dewa Kipas, Chess Shredder apa ya? Chess Shredder, tulisannya Shredder kayak Shredder musuhnya Kura-Kura Ninja itu, kalau lu dulu nonton Kura-Kura Ninja. Gue ketahuan umurnya banget ya, anak 90-an. Jadi gitu, kita lanjut sekarang. Nah akhirnya setelah dilaporkan, tadi sampai dilaporkan kan. Nah akhirnya setelah dilaporkan sama Gotham Chess, timnya chess.com, tim fair play-nya itu menganalisa dan memperhatikan pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Dewa Kipas. Itu tuh dia tanding tuh lawan siapa aja, tingkat keakurasiannya berapa, dan menang kalahnya berapa segala macam. Dan akhirnya memang ditemukan ketidakwajaran ya, karena langkah-langkah yang dilakukan, akurasi langkahnya Dewa Kipas itu tuh
puluhan pertandingan beruntun atau berapa pertandingan beruntun gitu tuh konsisten di angka-angka yang absurd. 95%, 96%, 97%, 99%. Padahal pemain catur terbaik dunia saat ini si Magnus Carlsen, gue tahu Magnus Carlsen sih karena dia main Fantasy Premier League juga, sempat puncak klasemen di dunia. Nah itu tingkat akurasinya dia stabilnya di sekitar 92-93%. Itu pun dia nggak berapa pertandingan berturut-turut di 90-an terus gitu juga nggak. Jadi memang ini mencurigakan. Akhirnya chess.com memutuskan untuk menutup account-nya si Dewa Kipas ini. Jadi disuspend, di-ban, nggak bisa main lagi. Karena ya itu dianggap oleh algoritma dan timnya chess.com kalau Dewa Kipas ini tuh melakukan kecurangan. So akhirnya selesai ceritanya sampai di sini, ya kan? Udah selesai, Dewa Kipas main catur nggak bisa main lagi di chess.com, and that's it. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Nah si Pak Dadang waktu dia mau main catur lagi setelah lawan Gotham Chess ini, tiba-tiba nggak bisa main. Nah karena memang disuspend kan account-nya. Nah karena Pak Dadang ini adalah orang yang gaptek, bukan gue yang ngomong anaknya. Jadi gue bukan mengejek Pak Dadang. Dia terus nanya sama anaknya, si Ali ini. Ali, ini kok nggak bisa main sih? Account-nya kok jadi nggak bisa main catur lagi? Nah akhirnya setelah si Ali melihat, dia dapat email dari chess.com kalau disuspend diduga ngelakuin kecurangan. Nah, Ali melakukan atau berpikir atau berasumsi yang gue nggak bisa nyalain sih, karena dia berasumsi kalau wah ini pasti 12.000 orang yang nonton pertandingannya itu di Twitch, yang rata-rata adalah fansnya Gotham Chess, itu pasti rame-rame ngelaporin account-nya Dewa Kipas ke chess.com supaya account-nya Dewa Kipas ini disuspend. Nah gue bilang ini tindakan yang wajar ya, bukan tindakan, pemikiran yang wajar ya yang dilakukan oleh Ali, karena dia kan orang Indonesia ya, dan sebagai orang Indonesia ketika ada kasus-kasus seperti ini kan biasanya memang netizen Indonesia semua beramai-ramai menyerbu ke tempat yang membuat kasus kan. Jadi gue bisa ngerti kenapa dia mikir ini pasti gara-gara fansnya Levi yang semua nge-report account-nya supaya di chess.com itu account-nya Dewa Kipas disuspend. Nah ini pernyataan ini, account Dewa Kipas disuspend gara-gara semua rame-rame mereport account-nya Dewa Kipas, ini adalah mitos. Karena chess.com hanya akan mensuspend apabila memang terlihat di algoritma, di data-datanya dia, di statistiknya dia, kalau ini tuh kemungkinan besar melakukan kecurangan. Jadi bukan gara-gara di-report rame-rame, maka itu adalah mitos. Nah akhirnya setelah ini, Ali ini bikin postingan di Facebook. Nah inilah yang mengawali kisah ini menjadi meledak di sosial media Indonesia. Masuk di koran, masuk di Twitter, bahkan di Instagram juga ada komik yang membahas soal ini, dan mereka semua mengambil angle-nya dari pihaknya Ali doang nih. Jadi setelah menang lawan si Gotham Chess, terus dilaporkan rame-rame sehingga akhirnya ditutup account-nya Dewa Kipas di chess.com. Dan ini yang menyebabkan ada banyak netizen yang jadi marah, yang jadi menyerbu si Levi parah banget. Dia dikata-katain, bahkan dia sampai harus menutup Facebooknya dia atau Twitternya dia, tapi yang pasti YouTube-nya dia juga dia memblok IP address Indonesia. Jadi orang-orang dari region Indonesia nggak bisa lihat YouTube-nya dia karena pada menghujat-hujat di komennya itu, memberikan ancaman pembunuhan juga kalau gue baca ya. Gue nggak tahu sampai separah apa, but cukup parah. Akhirnya heboh lah dunia catur di Indonesia. Tadinya cuman gitu doang sih, cuman kayak viral beberapa hari aja, tapi terus si Dewa Kipas ini diundang ke Deddy Corbuzier, dan di sana dia mengulangi hal yang sama kalau dia nggak curang. Tapi chess.com sendiri udah bilang kalau ini curang, dan Percasi, Persatuan Catur Indonesia, juga mengambil kesimpulan kalau kemungkinan besar Pak Dadang atau Dewa Kipas ini emang menggunakan bot waktu main di chess.com. Terus si Pak Dadang ini diajak main pertama oleh Grandmaster Susanto, nomor satunya Indonesia saat itu. Tapi Pak Dadangnya nggak mau karena dia bilang beda kelas. Terus habis itu ditantang lagi sama guru catur ya, si Anjas Novita.
si International Master Anjas Novita, guru catur di Percasi, dan dia juga menolak waktu di video call sama dia, padahal udah mau difasilitasi sama Kompas, difasilitasi sama Percasi juga untuk ditayangkan. Dan akhirnya babak selanjutnya adalah ketika Grandmaster perempuan Indonesia si Iren Sukandar ini mengirimkan surat terbuka ke Deddy Corbuzier yang menganggap kok Deddy Corbuzier ini mengasih panggung untuk Pak Dadang ini, untuk Dewa Kipas ini, padahal justru menurut si Iren ini nggak baik karena Iren ini kan beranggapan si Pak Dadang ini juga curang gitu ya, menggunakan bot dalam bermain catur. Nah akhirnya si Iren ini diundang oleh Deddy Corbuzier. Lo kalau belum nonton nggak apa-apa di YouTube-nya Deddy Corbuzier. Tapi abis itu balik lagi ke gua ya. Di situ Gotham Chess juga diinterview di sana, diklarifikasi, dan sampailah di babak terakhir, yaitu si Deddy Corbuzier mengorganisasi pertandingan catur antara Iren Sukandar melawan Pak Dadang ini. Jadi nanti hari Senin mereka akan bertanding di tempatnya Deddy. Om Deddy kali ya manggilnya ya. Om Deddy apa Pak Deddy sih? Om Deddy lah. Jadi di tempatnya Om Deddy mereka akan bertanding hari Senin. Gua nggak tahu jamnya berapa. Ini gua rekaman hari Jumat. Jadi gua nggak tahu jamnya berapa. Oh iya. Sebelum gua lanjut, sorry. Berarti pendapat selanjutnya yaitu si Pak Dadang atau Dewa Kipas ini ketika diajak tarung sama GM Susanto, dia menolak. Itu fakta, bukan mitos. Dan ketika dia diajak catur sama International Master Anjas Novita dan dia menolak, itu juga fakta, bukan mitos. Nah yang terakhir, si Iren sama Deddy, akhirnya si Deddy ini bilang sama Iren, Om Deddy bilang kalau ada pertandingan catur lo mau apa enggak? Si Iren bilang ya kalau duitnya pas ya mau-mau aja, dan akhirnya udah diorganisasi sama Deddy. Maka hari Senin nanti Deddy akan bertarung, Maka hari Senin nanti Grandmaster wanita Iren akan berhadapan dengan Dewa Kipas alias Pak Dadang di Close the Door Deddy Corbuzier ya, hari Senin. Nah sebenarnya, itu adalah fakta. So sebenarnya Dewa Kipas itu curang apa enggak sih? Nah menurut gue ini adalah jawaban yang kita nggak akan pernah tahu ya. Kita nggak akan pernah tahu kebenarannya gimana. Karena menurut statistiknya chess.com aja, kemungkinan dia curangnya itu 95%. Jadi ada 5% kemungkinan kalau Dewa Kipas nggak curang waktu itu dan beneran menang. Entah menangnya karena beneran jago atau menangnya karena hoki. Pokoknya beneran menang dan nggak curang. Nah jadi menurut gua pertandingan antara Iren melawan Dewa Kipas ini pun kayak menang kalah nggak ada hubungannya sama pertandingannya 2 Maret lawan Gotham Chess itu nggak sih? Karena misalnya nih Dewa Kipas besok menang lawan Iren, kan itu udah pasti nggak curang dong, orang mainnya di tempatnya Deddy. Terus emang kalau si Dewa Kipas lawan Iren ini nggak curang, dia waktu lawan Gotham Chess berarti nggak curang juga? Kan belum tentu. Terus kalau di sini menang Iren dan Dewa Kipasnya kan nggak curang di sini, emang itu juga pertanda kalau waktu lawan Gotham Chess Dewa Kipasnya nggak curang? Kan belum tentu juga. Siapa tahu beneran beruntung atau emang beneran jago, ya kan? Jadi menurut gua event ini ada hal bagus dari pertandingan ini adalah meningkatkan minat catur orang-orang Indonesia. Karena gue juga barusan dapat data nih ya, katanya sejak kasus Dewa Kipas ini mencuat, penjualan papan catur di Indonesia juga meningkat. Jadi orang-orang jadi mulai suka lagi sama catur. Jadi hal baik yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah catur jadi meningkat lagi di Indonesia minatnya. Karena gue yakin ada banyak pemain catur di Indonesia yang jago-jago. Ada banyak yang sebenarnya punya bakat terpendam di catur. So nanti kita tunggu aja hari Senin. Kalau menurut gue sih itu tadi ya, soal bener Dewa Kipasnya curang apa enggak itu ya yang tahu hanya Dewa Kipas dan Tuhan sih. Jadi nanti kita tunggu aja hari Senin ya pertandingannya antara Dewa Kipas melawan Iren Sukandar. Yang walaupun menurut gue sekali lagi nggak bisa ngebuktiin juga sih. Paling ngebuktiinnya cuma sebatas si Pak Dadang ini tuh beneran levelnya segitu apa enggak. Beneran sejago Grandmaster apa enggak ya kan. Menurut gue cuma itu sih. Tapi nggak bisa membuktikan kecurangan atau enggaknya. Cuman ya menarik aja sih. Udah lama gue nggak se-hype ini menunggu pertandingan catur ya. Apalagi ini ada bumbu-bumbu
personalnya gitu. Soalnya si Pak Dadang waktu yang di video di post di Om Deddy di Instagramnya dia sebelum dihapus, tapi gue sempet lihat kan dia menerima tantangan ini karena dia merasa sakit hati gitu, dibilangin sama Iren Sukandar kalau nggak ada jago catur yang turun dari gunung, itu cuma ada di komik. Nah jadi ada sedikit bumbu-bumbunya kayak gini, gue jadi tertarik buat nonton sih. Jadi nanti kita tonton bareng-bareng aja hari Senin. Hopefully situasi yang panas ini hanya berlangsung di papan catur, dan nanti setelah selesai main catur segala salah paham bisa terselesaikan, dan yang paling penting tetap bersahabat ya. Soalnya ini pertandingan persahabatan kan. Gua usul sih kalau bisa duitnya itu ada yang disumbangkan buat amal juga. Jadi nggak cuma buat mereka berdua, atau mungkin disumbangkan untuk I don't know, pendidikan catur, kemajuan catur, fasilitas catur maybe. Nanti kita tunggu aja. That's it from me, Popo Kusen, di Off The Record. Kalau lo belum subscribe, please subscribe di bawah. Ada episode baru setiap hari Senin dan hari Kamis. Ini episode spesial aja, soalnya gue hype buat Dewa Kipas ini. And thank you for watching. Di sini Popo Kusen, and I'll see you when I see you.